Risalah Rapat Harian Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, menjadi sorotan publik setelah salah satu poin keputusannya meminta Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya mundur dari jabatannya. Dokumen yang beredar tersebut memuat sejumlah alasan yang menjadi dasar permintaan pengunduran diri, sekaligus mencantumkan batas waktu 3 hari bagi Gus Yahya untuk menyampaikan sikap. Risalah rapat harian itu disebut digelar pada Kamis, 20 November 2025, dan ditandatangani oleh Rais Am PBNU-KH Miftahul Akhyar. Rapat Syuriah disebut dihadiri 37 dari total 53 pengurus harian Syuriah PBNU. Kebenaran risalah yang beredar tersebut dikonfirmasi oleh Hawan PBNU, Kiai Abdul Muhaimin. Benar, kata Kiai Abdul kepada wartawan, Sabtu, 22 November 2025. 3 alasan permintaan pengunduran diri. Dalam risalah rapat, Syuriah PBNU mencantumkan 3 pertimbangan utama yang kemudian menjadi dasar permintaan agar Ketua Umum PBNU mengundurkan diri. Pertama, rapat menilai bahwa pelaksanaan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama, AKNNU, menghadirkan narasumber yang disebut memiliki keterkaitan dengan jaringan Zionisme internasional. Hal itu dinilai bertentangan dengan nilai dan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah serta tidak sejalan dengan Mukadimah Hanun Asasi NU. Kedua, penyelenggaraan AKNNU yang menghadirkan narasumber tersebut dinilai tidak tepat dilakukan di tengah situasi konflik global dan kecaman internasional terhadap Israel. Hal ini dianggap memenuhi ketentuan pasal 8 huruf A Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025 mengenai pemberhentian fungsionaris yang dinilai mencemarkan nama baik perkumpulan. Ketiga, rapat menyinggung tata kelola keuangan di lingkungan PBNU yang disebut mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap ketentuan syariat, peraturan perundang-undangan, hingga anggaran rumah tangga NU pasal 97-99. Syuriah menyebut kondisi tersebut berpotensi membahayakan keberlanjutan badan hukum perkumpulan NU. Berdasarkan pertimbangan itu, risalah rapat menyimpulkan bahwa Gus Yahya diminta mengundurkan diri dalam waktu 3 hari. Jika tidak, Syuriah memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan dari jabatan Ketua Umum PBNU. Respons PBNU dalam surat edaran. Sehari setelah risalah menjadi perhatian publik, PBNU menerbitkan surat edaran bertanggal 25 November 2025, yang diteken oleh Wakil Rais Am PBNU-KH Afifuddin Muhajir dan Katib PBNU Ahmad Tajul Mafahir. Dalam surat tersebut, PBNU menyatakan bahwa Gus Yahya tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU terhitung mulai 26 November 2025 pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Surat yang sama juga menegaskan bahwa Gus Yahya tidak lagi memiliki wewenang menggunakan atribut, fasilitas, atau hal-hal lain yang melekat pada posisi Ketua Umum PBNU. PBNU juga meminta segera digelar rapat pleno untuk membahas pemberhentian dan pengisian jabatan fungsionaris. Katib PBNU, Ahmad Tajul Mafahir, membenarkan bahwa surat tersebut merupakan tindak lanjut dari risalah rapat harian Syuriah. Demikian bunyi keputusannya dalam risalah rapat itu, ujarnya. Gus Yahya membantah keabsahan surat. Menanggapi dokumen yang beredar, Gus Yahya menyampaikan bantahan. Ia menyebut surat edaran mengenai pemberhentian dirinya tidak sah secara administratif. Yang pertama, bahwa surat itu adalah surat yang tidak sah karena seperti bisa dilihat masih ada watermark dengan tulisan draft. Maka itu berarti tidak sah, kata Gus Yahya kepada wartawan, Rabu, 26 November 2025. Ia juga mengatakan bahwa jika tanda tangan pada dokumen tersebut dipindai menggunakan sistem digital, akan muncul keterangan bahwa tanda tangan tersebut tidak valid. Kalau di-scan tanda tangan di situ, itu akan muncul keterangan bahwa tanda tangan tidak sah, ujarnya. Lebih lanjut, ia menyebut surat itu tidak memenuhi standar administrasi PBNU karena tidak ditandatangani 4 unsur syuriah dan tanfidziyah sebagaimana ketentuan surat edaran organisasi. Gus Yahya menambahkan bahwa nomor surat yang tercantum dalam dokumen itu tidak terdaftar dalam sistem administrasi PBNU. Itulah sebabnya kemudian surat edaran itu tidak bisa mendapatkan pengesahan dari sistem digital kita. Apabila dicek di link bawah surat itu, akan diketahui bahwa nomor surat yang dicantumkan juga tidak dikenal, katanya. Dengan berbagai alasan tersebut, ia menegaskan bahwa surat tersebut tidak sah dan tidak mungkin digunakan sebagai dokumen resmi. Kisruh internal masih bergulir. Polemik ini menunjukkan dinamika internal yang cukup signifikan di tubuh PBNU. Di satu sisi, risalah rapat Syuriah telah dikonfirmasi oleh sejumlah pihak sebagai dokumen yang valid. Namun, di sisi lainnya, Gus Yahya menantang keabsahan surat edaran yang menyatakan dirinya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Sejauh ini, PBNU belum mengeluarkan pernyataan lanjutan terkait langkah organisasi usai adanya bantahan dari Gus Yahya. Sementara itu, publik menunggu arah penyelesaian kisruh yang kini menjadi perhatian luas,
terutama mengingat peran PBNU sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Perkembangan masih terus berlangsung, dan proses pengambilan keputusan di internal PBNU diperkirakan akan menjadi penentu arah kepemimpinan organisasi ke depan.